Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi ya Bapak Ibu dalam program Sekolah Penggerak dalam in-house training kita. Nah, sebelum mulai seperti biasanya kita akan mulai dengan berdoa. Mohon bantuannya kepada Pak Wasio untuk memimpin doa. Oke, untuk Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat dalam mengikuti session ini sampai selesai. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Dan kebutuhan pembelajaran serta kemajuan akademik selama pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wasio yang bersedia memimpin doa kita pada siang hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan elaborasi pemahaman tentang capaian pembelajaran, di mana untuk materinya sudah dipelajari ya Bapak Ibu di kegiatan asinkronus. Gimana Bapak Ibu sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Ini sebelum mulai kegiatan, agar lebih semangat lagi, gimana kalau kita semua tepuk semangat? Masih ingat ya Bapak Ibu? Biar lebih semangat nih siang-siang. Baik, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, saya lihat semuanya Bapak Ibu masih semangat luar biasa di siang hari ini. Nah, untuk di siang hari ini saya akan mulai kegiatan kita dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin sederhana sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya semuanya pernah merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pembelajaran Bapak Ibu di sekolah ya, di kegiatan KBM. Pernah. Nah, bagaimana pengalamannya Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran di kurikulum yang sekarang 2013? Berdasarkan apa kita merumuskan tujuan pembelajaran kalau di kurikulum yang sekarang? Dari Basotik. Pak Wasio? Langkah-langkah ya dari kompetensi inti, kemudian dari kompetensi dasar ya. Iya. Nah, sekarang yang kita pelajari yang berikutnya tentang capaian pembelajaran yang berbeda dari kurikulum kita sebelumnya. Apa yang berbeda untuk Bapak Ibu? Nah, ini saya izin share screen sebentar ya Bapak Ibu. Baik, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, ini tadi pertanyaannya ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses KBM yang selama ini sudah dijalankan. Nah, gimana Bapak Ibu berdasarkan apa kalau yang dulu itu? Tadi sudah dibahas berdasarkan kompetensi Inti. Ya, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, sekarang kita akan menghadapi nomor 1. Bagaimana membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan nasional, pendidikan kita yang sekarang ini. Nah, untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan tentu perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahap perkembangan usianya.
Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai perkembangan usia anak, ya Bapak Ibu. Nah, dalam materi kita hari ini akan dibahas tentang capaian pembelajaran yang merupakan salah satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Jadi kalau yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin merumuskan tujuan pembelajaran tadi berdasarkan kompetensi dasar. Nah, sekarang kita akan membahas pada kurikulum sekolah penggerak mengenai capaian pembelajaran. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah membaca dokumen capaian pembelajaran ya Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Ya, ada pelajaran apa saja itu Bapak Ibu? Mohon disampaikan. Ada bahasa Indonesia, kemudian Ada matematika. matematika, IPA, iya, PPKN. ya, PPKN, ya. Nah, menurut Bapak Ibu setelah membaca capaian pembelajaran pada mata pelajaran tadi, apa sih yang dapat Bapak Ibu sampaikan kira-kira apa itu capaian pembelajaran? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Capaian pembelajaran itu seperti apa? Baik, Bapak Ibu dipersilakan. Boleh apa? Gimana Pak Wasio? Pencapaiannya dari pembelajaran tadi yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis atau berbagai hal tentang pembelajaran yang tujuan kepada Pancasila tadi. Ya, jadi dalam dokumen tadi ada capaian-capaian pembelajaran yang Bapak Ibu yang beraneka ragam sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi apa sih ya capaian pembelajaran itu sendiri? Bagaimana? Tadi kan capaiannya, kalau pengertiannya bagaimana? Mungkin Bu Iis? Bu Pardia bagaimana? Tidak apa-apa Bapak Ibu disampaikan saja. Iya. Capaian pembelajaran adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran. Yang direncanakan CP juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Dia, luar biasa ya. Itu tadi ada di materi kita, di eksplorasi konsep ya. Jadi capaian pembelajaran itu memang apa yang akhirnya akan dicapai oleh peserta didik kita. Tadi melalui proses juga termasuk jalannya guru. Jadi ini yang menjadi acuan kita untuk membuat tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih Bu Pardia sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi apa itu capaian pembelajaran? Ini ada berbagai pendapat dikutip. Nah, capaian pembelajaran itu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik kita setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Tadi dalam hal ini yang disampaikan Bu Pardia tadi sudah benar ya, sampai akhir fase. Nah, capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran guru. Nah, baik, itu tadi berbagai macam pendapat. Nah, jadi CP itu berfokus kepada peserta didik kita sampai akhir pembelajaran. Jadi hal ini sejalan dengan
pendidikan Merdeka Belajar yang berpusat kepada peserta didik. Itu dia. Kemudian model alternatif ini juga berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Jadi, capaian pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Tadi sudah yang disampaikan Bu Bartia tadi sudah mewakili ya, lengkap. Nah, untuk kesimpulannya, ini dia tadi. Jadi dapat kita simpulkan secara sederhananya, CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Jadi dari CP ini akan diturunkan Bapak Ibu sekalian semuanya ke dalam kompetensi-kompetensi yang harus dicapai peserta didik kita, tapi di setiap tahap perkembangannya. Jadi kalau dia masih dalam tahap perkembangan kelas bawah, nanti ada fase-fasenya. Nah, tentu ini harus ditetapkan sesuai dengan fasenya masing-masing. Baik, itu tadi luar biasa. Terima kasih, Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu dalam hal perumusan CP kita mempunyai prinsip-prinsip, ada terukur dan spesifik dan juga fleksibel. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini. Apa sih posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran? Jadi kalau tadi sudah disampaikan, capaian pembelajaran itu untuk kita menurunkan menjadi kompetensi-kompetensi. Berarti fungsinya untuk apa Bapak Ibu di dalam perencanaan pembelajaran? Dari capaian, kita bisa turunkan kompetensi, kemudian untuk kompetensi di dalam rencana pembelajaran kita sebagai apa menurut Bapak Ibu sekalian? Mari kita berdiskusi, silakan Bapak Ibu sampaikan pendapatnya, kita berdiskusi di sini, pengalaman masing-masing. Kalau kita buat CP, kemudian ada kompetensi, apa gunanya kompetensi itu di dalam perencanaan pembelajaran kita? Untuk mengetahui keberhasilan anak, Bu ya. Untuk mengetahui keberhasilan anak, ya bisa Pak Wasio. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa. Untuk mengenal kemampuan siswa, boleh Bu Iis ya. Jadi untuk mengetahui hasil belajar siswa dan mengenal kemampuannya. Ya, jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu. Jadi posisi dan fungsi capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi kompetensi. Kemudian kompetensi ini bisa kita jadikan acuan seperti yang dikatakan Pak Wasio tadi, juga seperti yang dikatakan Bu Iis. Untuk selanjutnya kita buat rencana pembelajaran. Nah, dari rencana pembelajaran ini nanti kita akan menjalankannya dan tahu hasil dari belajar peserta didik. Baik, Bapak Ibu, itu tadi. Terima kasih Pak Wasio dan Bu Iis. Ya, Bu. Setelah dari posisi dan fungsi capaian pembelajaran, tentunya dari ini kita bisa mengetahui bahwa kegiatan capaian pembelajaran ini tentunya ada latar belakangnya. Pemerintah tentunya membuat segala sesuatu ada latar belakang dan tujuannya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, ketika dalam kurikulum, ketika ada tujuan pembelajaran, tentu latar belakangnya pasti ada kita buat. Kenapa sih pembelajaran ini harus kita laksanakan? Nah, kalau capaian pembelajaran tadi dibuat sesuai perkembangannya tadi ya, sempat dibahas sesuai perkembangannya. Berarti latar belakangnya kira-kira apa Bapak Ibu? Capaian pembelajaran itu kenapa dibuat dalam fase-fase? Kenapa harus dibuat dalam fase-fase? Kenapa tidak langsung saja seperti itu? Seperti kurikulum sebelumnya,
capaian pembelajaran ini langsung diterapkan dan langsung dibuat tujuannya. Kenapa sekarang harus dibuat dalam fase-fase perkembangan? Apa latar belakangnya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena tingkat kemampuan siswa itu berbeda. Iya, karena tingkat kemampuan siswa itu berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat pasti di sekolahan banyak yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian semuanya. Iya, Bu. Iya, jadi di sini latar belakangnya tentu pemerintah membuat capaian pembelajaran sesuai dengan fase perkembangannya karena tadi setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21. Orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya didapat anak dalam setiap tahap perkembangan usianya. Jadi latar belakangnya ini agar semua pemangku kepentingan paham bahwa capaian itu dibuat dalam setiap fase tahap perkembangan anak. Nah, inilah latar belakang dibuatnya capaian pembelajaran tadi, tentunya mengarah kepada tujuan capaian pembelajaran, yaitu ini dia, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 seperti yang kita pelajari sebelumnya ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi pada akhir ujungnya semua yang kita lakukan, capaian pembelajaran yang kita buat menurun kepada kompetensi, kemudian kita nantinya akan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak yang berakhir dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, itu dia yang disampaikan pada hari ini tentang capaian pembelajaran. Nah, kalau sekarang nih, setelah kita mengetahui tentang latar belakang, tujuan, dan capaian pembelajaran, menurut Bapak Ibu, kalau di lapangan nih, di pengalaman Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing, kira-kira ini sulit tidak Bapak Ibu untuk diterapkan? Berdasarkan pengalaman saja, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau saat ini kita terapkan capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu baca di dokumen dan sebagainya itu, kira-kira nanti dalam pengaplikasiannya di lapangan, sulit atau tidak kalau menurut Bapak Ibu? Mungkin di antara dua itu karena kita mau masuk ya Bu ya dalam pembelajaran ini, mungkin ada yang sulit ya Bu nanti. Ya Pak ya. Oh iya. Sulit. Kita masih belajar ini. Masih belajar ya Pak ya. Insya Allah nanti semuanya Insya Allah masih bisa. Jadi mulai sekarang ini kita harus menyadari bahwa setiap anak itu punya fase perkembangannya dan kita harus menciptakan pembelajaran tadi sesuai dengan CP-nya. Yang mungkin untuk perubahan awal mungkin sulit, tapi untuk selanjutnya tentunya ini perlu dilakukan karena sesuai dengan perkembangan zamannya seperti itu. Iya. Ya. Gimana Bu Iis pendapatnya? Sama Bu. Kayaknya tetap susah, tapi ya perlu dicoba. Perlu dicoba ya. Insya Allah semuanya bisa ya Bapak Ibu ya. Kita sudah sampai ke capaian pembelajaran dari karena ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak dulu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi materi kita hari ini cukup tentang capaian pembelajaran. Jadi kita mengetahui tentang apa saja, tadi mengetahui tentang konsepnya, tentang latar belakang adanya CP,
dan tentang tujuan adanya CP. Iya. Ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu mengenai kegiatan kita pada siang hari ini? Apa sebelum kesimpulan kita semangat dulu nih seperti tadi. Iya, Bu. Ini Bu, tepuk konsentrasi nih. Kalau saya bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali. Kalau tepuk kosong jangan berbunyi. Kalau kosong jangan berbunyi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Iya. Semuanya ternyata masih konsentrasi, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi siapa nih saya minta bantuannya yang bisa membuat rangkuman atau kesimpulan tentang CP yang kita pelajari pada hari ini, yang sudah kita pelajari pada eksplorasi konsep di kegiatan asinkronus dan sudah kita diskusikan di kegiatan sinkronus. Dipersilakan Bapak Ibu. Yang bisa menyimpulkan. Boleh apa saja kesimpulan sederhana yang diperoleh oleh Bapak Ibu melalui kegiatan kita tentang CP. Saya stop screen dulu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Nah, yo iki pertanyaan ya. Tadi capaian pembelajaran. Iya, Bu Iis, silakan. Ya, di sini saya coba menyimpulkan sedikit ya, Bu. Jadi capaian pembelajaran itu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan atau diketahui dan dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Ya, terima kasih Bu Iis. Jadi kesimpulannya pada hari ini ya Bapak Ibu, CP itu dibuat dalam satu periode belajar seperti yang disampaikan oleh Bu Iis tadi ya. Nah, itu CP yang kita pelajari pada hari ini dan saya harapkan semuanya tetap semangat. Tadi sudah luar biasa, diskusinya sudah jalan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Tetap semangat untuk menjalani kegiatan IHT kita. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas mengenai alur tujuan pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu nanti lanjutkan di kegiatan asinkronus. Insya Allah tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di akhir kegiatan kita, saya mohon bantuannya. Tadi pembukanya Pak Wasio mungkin ditutup oleh Bu Iis. Saya minta bantuannya untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Dipersilakan Bu Iis. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan jalan keluar setiap yang kita hadapi dan semoga ilmu yang kita miliki bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Bu Iis yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Saya tutup dan akhiri Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima kasih.